Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 2 Ngurah yang baru. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini Pak Wah akan menyampaikan tentang pengenalan lingkungan sekolah. Kita mulai dari awal ya. Baik anak sekalian, ini adalah penampakan dari jalan lingkungan depan sekolah kalian. Jadi kalau kalian nanti lewat depan sekolah, seperti inilah penampakan dari sekolah kalian. Kemudian setelah itu nanti kalian akan memasuki pintu gerbang dan akan bertemu dengan Bapak Satpam kita. Nah, di situ anak-anak nanti akan dicek kesehatannya, dicek suhu badannya dengan termogan. Jangan khawatir, tidak berbahaya ya. Termogan nanti fungsinya hanya untuk mengecek suhu badan kalian. Nanti kalau suhu badan kalian normal, maka akan diizinkan untuk masuk ke lingkungan sekolah. Tapi kalau suhu badannya tinggi, maka Bapak Satpam nanti akan mempersilahkan anak-anak untuk pulang saja, beristirahat di rumah. Nanti kalau sudah sehat bisa kembali datang ke sekolah. Yang kedua, Bapak Satpam nanti akan mengecek kelengkapan atribut kalian. Apakah bajunya sudah lengkap atau belum? Atributnya sudah lengkap atau belum? Kalau belum, maka akan diingatkan oleh Bapak Satpam supaya anak-anak nanti masuk ke lingkungan sekolah harus menggunakan atribut sekolah dengan baik dan benar. Jika melanggar, tentu ada sanksinya. Apa sanksinya? Nanti akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Baik, anak sekalian, setelah kalian melewati Bapak Satpam, nanti kalian di sebelah kiri akan bertemu dengan laboratorium IPA. Nah, di situ nanti kalian akan belajar dengan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran IPA, bisa praktek di sana ya. Banyak perlengkapan-perlengkapan sains yang akan kalian gunakan di sana untuk belajar memperdalam ilmu pengetahuan alam, baik yang biologi maupun yang fisika. Jangan khawatir, nanti kalian akan dipandu oleh Bapak Ibu guru yang hebat luar biasa yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Ngurah. Anak sekalian, berseberangan dengan laboratorium IPA itu ada perpustakaan. Disinilah pusat informasi yang ada di sekolah. Jadi kalian nanti bisa berkunjung ke perpustakaan sesuai dengan jam kunjung. Bisa meminjam buku di sana, bisa mengembalikan buku, bisa membaca di sana, atau mungkin nanti ada Bapak Ibu guru yang menugaskan kalian untuk belajar di sana. Tempatnya nyaman, asik untuk belajar, dan akan dilayani dengan baik oleh petugas perpustakaan yang profesional. Sekalian, sekarang kita lanjut. Agak masuk sedikit, di sebelah kiri kalian nanti akan ada musola Al-Muna. Nah, disitulah tempat kalian nanti yang beragama Muslim beraktivitas melaksanakan kegiatan ibadah keagamaan, terutama sholat duhur berjamaah. Ya, jadi nanti kalian akan wajib untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah di sekolah. Jangan khawatir, tempat wudhunya sudah bagus, kamar mandinya sudah diperbaiki dengan bagus, sehingga kalian nanti bisa melaksanakan kegiatan ibadah dengan baik. Tidak hanya untuk sholat berjamaah, tetapi juga digunakan untuk belajar mengaji. Nah, ada yang belum bisa baca Al-Quran, berarti kalian nanti akan mengikuti kegiatan BTAQ atau belajar tulis Al-Quran, baca tulis Al-Quran. Nah, sekalian, setelah melewati musola, di sebelah kanan nanti ada sederet ruangan. Paling barat adalah tata usaha. Di situ nanti kalian akan dilayani terkait dengan administrasi sekolah. Ya, apapun mungkin absensi, peminjaman atau pengisian isi spidol dan lain-lain, termasuk menabung, nanti akan dilayani di tata usaha. Seluruh staf tata usaha akan melayani anak-anak dengan baik dan ramah tentunya ya, karena beliau-beliau adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Nah, sekalian bergeser ke timur sedikit, nanti kalian akan menjumpai lorong kecil itu berisi trofi kejuaraan yang sudah diraih oleh siswa-siswi UPTD SMP Negeri 2 Ngurah.
Jangan kaget ya, karena lorong itu penuh dengan tropi. Pak Wah tunggu, tropi kalian juga akan dipajang di sana. Tentunya kalian adalah anak-anak yang hebat luar biasa. Anak sekalian, sebelahnya lagi ada ruang staf. Di situ adalah tempat berkumpulnya para bapak ibu wakil kepala sekolah yang membantu ibu kepala sekolah kita dalam rangka mengembangkan sekolah kita menjadi sekolah yang luar biasa. Dan di sebelahnya ibu ruang waka, di situ ada ruang ibu kepala sekolah ya. Di situ kalian nanti akan bertemu dengan ibu kepala sekolah kita tercinta. Anak sekalian, di sebelahnya ruang staf ada ruang bimbingan konseling atau ruang BP. Kita sebut BK, begitu ya. Nah, di ruang BK nanti kalian bisa berkonsultasi tentang belajar kalian. Mungkin kalian memiliki kendala belajar atau mungkin punya permasalahan selama belajar di sekolah yang kalian kesulitan untuk mengerjakannya sendiri. Maka kalian bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru BK di sana ya. Jangan khawatir, semua permasalahan kalian nanti akan dipandu untuk menyelesaikannya. Jadi kalau dipanggil ke BK jangan takut ya. Karena apa? Karena kalian akan diberi solusi terbaik terkait permasalahan belajar kalian di sekolah. Di sebelahnya ruang BK, anak sekalian, di situ adalah sanggar pramuka ya. Di situ adalah tempat untuk berkumpulnya Dewan Penggalang. Apa itu Dewan Penggalang? Nanti akan kita bahas pada materi MPLS berikutnya ya. Di sanggar pramuka nanti kalian akan bisa bergiat ke pramukaan di sana yang akan dipandu oleh pembina pramuka yang sudah handal luar biasa yang akan mengantarkan kalian untuk berprestasi. Nah, sekalian bergeser ke utara sedikit, di situ ada laboratorium komputer ya, laboratorium komputer. Karena saat ini zamannya zaman informasi, teknologi informasi, maka SMP Negeri Duanggura juga memfasilitasi kalian untuk belajar di sana. Jangan khawatir, online ya, ada wifi khusus untuk peserta didik. Jadi kalian nanti kalau belajar di sana internetnya gratis. Jangan khawatir ya, bisa mengakses apapun tentunya yang terkait dengan pembelajaran ya. Kalian bisa mengakses di sana, bisa belajar di sana dan akan dilayani di laboratorium komputer. Termasuk nanti kalau UNBK, ujian nasional ya, ujian nasional biasanya juga dilaksanakan di ruang laboratorium komputer. Anak sekalian, di depannya ruang lab komputer terdapat taman yang rindang, taman yang indah. Di situ kalian bisa menikmati kesejukan. Selamat datang dari UPTD SMP Negeri Duanggura ya. Bergeser ke barat, di sebelah utaranya musola, kalian nanti akan ketemu dengan ruang guru. Nah, disitulah tempat Bapak Ibu guru kita. Kalau kalian diminta untuk mengumpulkan tugas buku dan lain sebagainya, atau mau menemui Bapak Ibu guru yang ada di sana, silakan kalian bisa menuju ke ruang guru. Di situ nanti kalian akan bertemu dengan Bapak Ibu guru kita tercinta. Bergeser ke utara sedikit, ada lorong ke barat. Anak sekalian, di situ ada ruang OSIS ya. Nanti kalian yang menjadi pengurus OSIS, tentunya pengen kan jadi pengurus OSIS? Jangan khawatir. Berprestasi yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, kalian nanti akan terpilih menjadi pengurus OSIS. Luar biasa ya. Hebat, anak-anak hebat SMP Negeri Duanggura. Nanti di situ akan ada Bapak Ibu pembina OSIS yang akan mendampingi kalian untuk belajar berorganisasi yang baik. Kemudian anak sekalian, di sampingnya ruang OSIS ada kamar mandi putri. Jadi untuk anak-anak putri biasanya kalau mau olahraga harus berganti pakaian. Nanti kalian bisa berganti pakaian di situ ya. Kemudian kalau mungkin punya hajat untuk buang air kecil atau buang air besar, silakan nanti ke kamar mandi khusus putri. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Tapi kalian harus tetap menjaga kebersihannya ya, harus dijaga bersama kebersihannya. Nah, sekarang kemudian di sampingnya kamar mandi putri adalah ruang yang luar biasa. Karena di situ akan dipajang aneka hasil karya kalian. Baik mulai batik, kerajinan tangan, dan lain-lain nanti akan ada di situ. Jadi kalian nanti hasil-hasil kerja kalian yang terbaik nanti akan dipajang di situ. Tamu yang datang ke sekolah kita
biasanya akan diajak mampir ke situ. Ya, kalian nanti akan diajari cara membatik yang benar. Dan ingat, batik yang kalian buat nanti akan kalian pakai sendiri sebagai baju khas waktu kelas 8 nanti. Jadi baju khas yang kalian pakai nanti adalah baju khas kalian buatan sendiri, ya. Keren kan? Nah, makanya semangat belajar di SMP Negeri 2 Ngurah. Kemudian bergeser ke utara sekalian, di situ ada UKS, ya. Kalau kalian mungkin punya masalah kesehatan ketika belajar, kemudian mungkin pusing atau mual atau kurang enak badan, silakan nanti ke ruang UKS. Di sana akan dilayani oleh petugas yang profesional di bidangnya. Jangan khawatir ya. Ada 3 ruang istirahat di sana. Jadi selama menunggu pulang, mungkin dijemput orang tuanya karena sakit, kalian bisa beristirahat di sana. Bisa cek darah di sana, cek tekanan darah, kemudian belajar kesehatan di sana, ya, bersama Bapak Ibu guru pendamping yang luar biasa di bidang kesehatan. Nah sekalian, kemudian di situ di depannya UKS nanti akan ada lapangan yang luas. Itulah lapangan utama kalian untuk belajar berolahraga, basket, kemudian upacara dan lain-lain nanti dilaksanakan di lapangan itu. Jangan khawatir, lapangannya sudah dibeton ya, sudah rapi, bagus, dan insya Allah sejuk dan rindang. Sehingga kalau upacara tidak akan terasa terlalu panas. Nah, sekalian, di samping lapangan sebelah timur adalah kamar mandi putra. Nah, disinilah anak-anak putra nanti bisa berganti pakaian kalau mau berolahraga atau mungkin mau buang air kecil ya, atau buang air besar. Tempatnya sudah nyaman, bersih, harum. Tapi ingat, sama dengan yang putri tadi, harus dijaga kebersihannya ya. Kalau tidak sangat perlu sekali, tidak perlu ke kamar mandi. Tetap belajar di kelas dengan nyaman bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru. Di belakangnya kamar mandi terdapat parkir sepeda. Jadi Pak Wah sarankan anak-anak nanti ke sekolah, kalau memang terpaksa harus naik sepeda, maka pakailah sepeda biasa ya, bukan sepeda motor. Sepeda biasa, sepeda pancan itu ya, sepeda angin, kemudian diparkir di sekolah ya, aman ya, karena parkirnya bersih dan nyaman. Jadi diparkir di sekolah saja. Anak sekalian, kemudian di sebelahnya parkir ada kantin. Nanti kalian bisa jajan di sana ya. Tetapi untuk saat ini kantinnya masih ditutup, belum boleh buka karena kalian nanti diharapkan membawa makanan dari rumah, membawa snack jajan yang sehat. Tentunya yang tidak ada plastiknya. Karena apa? Karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Jadi kurangi plastik. Kemudian sekalian, di sekitar lapangan itu adalah ruang kelas kalian ya. Kalian nanti akan belajar di ruang kelas itu. Disitulah nanti kalian akan belajar bersama Bapak Ibu guru ya. Dimulai dari kelas 9A sampai dengan kelas 7A yang paling belakang. Itu di sekitar situ. Nah, sekalian, kalau anak-anak nanti berjalan di halaman akan menemui gazebo. Apa tuh gazebo ya? Gazebo adalah tempat beristirahat sementara ketika kalian nanti istirahat belajar. Di situ ada beberapa gazebo yang kecil, itu diperuntukkan bagi anak-anak. Jadi boleh ya belajar di situ, bermain di situ. Sedangkan untuk gazebo yang panjang itu khusus untuk Bapak Ibu guru. Ya, jadi kalian tidak boleh bermain di situ. Tapi di gazebo yang lain diperbolehkan. Baik, anak sekalian yang luar biasa, sesungguhnya masih banyak tempat-tempat lain yang harus kalian ketahui, tetapi nanti kalian silakan belajar sendiri, silakan mengenal lingkungan sendiri ketika sudah diizinkan masuk ke sekolah. Selama belum diizinkan ke sekolah, kalian tetap BDR. Apa tadi BDR? Belajar dari rumah. Anak sekalian, itulah sekilas tentang sekolah kita. Mudah-mudahan kalian tidak penasaran lagi, tapi juga boleh penasaran ya, supaya pengen segera ke sekolah. Berdoa semoga COVID-19 ini segera berlalu sehingga kalian nanti sudah bisa diizinkan datang ke sekolah. Anak sekalian, itu sekilas tentang lingkungan sekolah kalian. Semoga kalian sudah memiliki gambaran tentang sekolah kalian yang baru, sehingga nanti ketika datang ke sekolah kalian sudah tidak kaget lagi karena sudah diperkenalkan dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah kalian. Tetap semangat belajar dari rumah
meskipun belajar dari rumah, kalian tetap bisa berprestasi. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.